Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita akan melanjutkan kata mutiara yang sebelumnya, yaitu seri 175. Dan ini merupakan seri kedua dari kata mutiara yang ke-175. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu, atau engkau bisa katakan tentang makna fana. Apa sih fana itu? Atau orang yang ada di makom fana itu kondisi atau keadaannya bagaimana? Huwa adapun fana itu syuhudu haqqin bila khalqin, yaitu menyaksikan yang maha bila khalqin, tidak menyertakan ciptaannya. Kama sebagaimana bahwa annal baqo'ah, orang yang di tingkat baqo' atau orang yang arif atau orang ma'rifah, wa adapun al baqo' itu syuhudu khalqin, menyaksikan makhluk bihaqqin, disertai dengan menyaksikan Allah. Jadi ini pernyataan dan sekaligus perbedaan yang sangat jelas antara makom fana dengan makom baqo' atau makom ma'rifah. Jadi ketika orang ada di level atau di makom fana itu, ia hanya bisa menyaksikan Allah tanpa bisa menyaksikan makhluk. Kenapa? Pada level fana itu kok hanya bisa menyaksikan Allah? Karena dia sedang dimajdub oleh Allah, sedang ditarik oleh Allah. Sementara orang-orang yang di level ma'rifah atau al-baqo itu, di mana dia menyaksikan alam semesta atau ciptaan Allah ini sekaligus bisa menghadirkan sifat-sifat qudrah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang fana itu, ketika orang fana itu menyaksikan alam semesta ini, mereka tidak bisa menyaksikan. Jadi yang tampak, yang muncul itu hanya sifat qudrahnya Allah. Dia tidak bisa menyaksikan makhluk ini. Karena apa? Karena yang dilihat itu hanyalah penampilan-penampilan sifat tajalinya Allah. Sementara orang-orang yang di level baqo atau ma'rifah ini, ketika dia menyaksikan makhluk, maka sekaligus bisa menyaksikan akan sifat-sifat tajalinya Allah. Sudah di kata mutiara atau di seri pertama sudah banyak saya berikan contoh-contoh. Jadi ketika ada orang menyaksikan gunung, di mana gunung itu ada makhluk kan? Di level orang ma'rifah ini, dia ketika menyaksikan gunung itu sekaligus di situ ada atau sedang menyaksikan qudrahnya Allah, sedang menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan, bisa menghadirkan sifat-sifat tajalli di balik munculnya yang namanya ciptaan ini. Jadi selalu
ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa di alam semesta ini sekaligus selalu menghadirkan kehadiran sifat kudroh dan hikmahnya Allah. Sementara orang-orang fana itu tidak bisa, hanya menyaksikan Allah doang. Ya, hanya menyaksikan yaitu kudrohnya Allah, tidak melihat, tidak menyaksikan hikmah di balik diciptakannya makhluk atau alam semesta ini. Wal mahabbatu, maka adapun mahabbah itu akhdul haqqi, menjadikan siapa al-haq, Allah, qalbaman, terhadap hatinya orang ahabbah, yang cinta, min ibadihi, dari hambanya Allah, wala yakunu, maka tidak ada lahu bagi hamba an nafsihi, akan dirinya hamba, akhbarun, yaitu informasi atau ego. Artinya bahwa yang namanya mahabbah itu adalah di mana Allah akan menjadikan cinta, ya, Allah akan menguasai cintanya kepada makhluk, kepada hambanya ini. Itu mahabbah. Jadi Allah menjadikan kuasa terhadap hatinya orang-orang itu sehingga orang-orang itu bisa dicintai oleh Allah. Ya, ketika orang ini sudah dicintai oleh Allah, maka tentu orang itu akan menjadi cinta pula kepada Allah. Jadi mahabbah itu adalah akhdul haqqi. Allah menjadikan qalbaman, hatinya orang cinta itu, min ibadihi, dari hambanya Allah. Jadi akhirnya hatinya hamba-hamba Allah ini juga mencintai kepada Allah karena Allah sudah memberikan cintanya kepada hamba. Sehingga fala yakunu, maka tidak ada lahu bagi hamba, bagi man an nafsihi, akan dirinya, akhbarun, adalah menceritakan, sudah tidak lagi menceritakan tentang dirinya. Ketika orang ini sudah dibuat cinta oleh Allah, maka yang ada dia hanya nurut, tidak lagi egonya. An-nafsihi ini saya artikan juga tidak lagi muncul ego dirinya, akhbarun, untuk menceritakan. Dia hanya akan menuruti, dia akan tunduk hatinya itu terhadap kekasihnya, dalam hal ini adalah Allah. Dia tidak lagi muncul, tidak ada lagi di dalam hatinya itu ada ego. Dia hanya akan menuruti apa yang menjadi perintahnya Allah. Dia akan menjauhi dari apa yang dilarang Allah. Artinya bahwa orang-orang yang sedang mahabbah atau sedang dimahabbai Allah itu, ego-egonya akan tenggelam atau hilang pada dirinya. Dia akan berkata, dia akan ridho hanya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada lagi di dalam dirinya akhbarun, adalah informasi, pengen terkenal, sudah tidak ada itu. Wala yakunu lahu an nafsihi akhbarun. Jadi sudah tidak ada ego, pengen ini, pengen itu, sudah tidak ada. Dia hanya mengikuti dari apa yang diinginkan oleh kekasihnya, dalam hal ini adalah Allah. Itulah orang yang mahabbah, yang sedang dimahabbah oleh Allah. Jadi Allah telah menjadikan hatinya orang-orang yang dimahabbai oleh Allah itu menjadi hilang ego dirinya. Dia hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Wala ma'a ghairi mahbubi wala yakunu, begitu. Sungguhnya ini wala yakunu lahu, wala, dan tidak ada lagi ada
Dari orang-orang yang sudah dicintai Allah itu sudah tidak ada ma'awiri bersama selain ya kekasihnya muhib. Kekasihnya muhib apa kororun ketenangan. Jadi tidak ada yang bisa menenangkan hatinya ya. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu sudah tidak ada lagi selain Allah. Dirinya tidak akan pernah tenang bersama yang selain Allah, tidak merasa puas dengan sesuatu yang selain Allah. Seluruhnya dia akan merasakan puas kecuali dengan Allah. Dia hanya bisa merasa tenang kecuali dengan Allah. Kepada yang selain Allah tidak menjadikan dirinya tenang. Karena apa? Karena orang seperti ini sudah diberikan cinta oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah, sehingga hamba-hamba ini menjadi cinta kepada Allah. Wakilah dikatakan wairu dzalik selain hal itu. Waman maka barang siapa arafa yang telah kenal siapa man al-haqqo kepada Allah yang maha syahidahu maka pasti akan menyaksikan siapa manhu kepada Allah yang maha fi kulli syai'in ada pada setiap sesuatu. Artinya bahwa barang siapa yang sudah ma'rifah kepada Allah, maka orang-orang yang ma'rifah itu akan bisa menyaksikan Allah, kehadiran tajalinya Allah fi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Ketika orang itu menyaksikan ada gempa bumi, ketika orang itu sedang menyaksikan sesuatu, ya peristiwa apapun yang ia lihat, dia selalu menyertakan di situ ada kudrah Allah, selalu memandang dan menyaksikan akan tajalinya Allah. Walam yaro dan tiada melihat siapa man ma'ahu bersama Allah syai'an sesuatu. Jadi dia hanya menyaksikan ya akan sifat tajalinya Allah. Dalam arti dia tidak melihat Allah itu bersama barang, itu bukan begitu. Lebih kepada apa makna, sifatnya lebih kepada pengertian maknawi. Ya, memberikan pengertian secara maknawi. Tidak dalam pengertian bahwa Allah hadir zatnya di tempat itu, tidak. Jadi di level orang-orang ma'rifah ini ketika melihat alam semesta atau makhluk apapun di dalam kehidupan ini, mau melihat sosok seorang manusia, mau melihat bumi, maupun melihat langit, mau melihat air, itu selalu di situ sekaligus menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian bukan atau tidak, orang makrifat itu tidak melihat bahwa Allah itu berdiam di tempat itu, bukan itu maksudnya. Ya. Walam yaro dan tiada melihat siapa man ma'ahu bersama Allah syai'an sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak memandang dengan mata kepala. Ya, karena apa? Linuhu di basirotihi, karena memang tembusnya mata hatinya. Karena yang dibuat untuk menyaksikan tajalinya Allah itu adalah mata batin, bukan mata kepala. Kalau mata kepala ya nggak bisa, nggak ada Allah ada pada setiap sesuatu itu, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika mata hati ini digunakan untuk menyaksikan Allah dalam pengertian menyaksikan akan kudro dan hikmahnya Allah. Kenapa linuhu di basirotihi? Karena tembusnya mata hatinya, yaitu seseorang tadiman, orang marifah. Min syuhudi alamil asbahi, dimulai dari menyaksikan alam wadak ini, alam dohir ini, ila syuhudi alamil arwahi, sampai bisa tembus untuk menyaksikan alam arwah-arwah. Wa min syuhudi alamil mulki, dan mulai dari menyaksikan alam kerajaan ini, alam yang tampak ini, alam kekuasaan ini,
ila syuhudi qada'il malakuti, sampai bisa menyaksikan, yaitu halaman alam malakut. Jadi begitu maksudnya itu, ya. Waman fania mawan, adapun barang siapa fania yang fana, lebur siapa man bi dengan Allah, wanjadaba mesti akan ketarik siapa man ila hadratihi, untuk sepuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang di level fana ini pasti akan ketarik, ya, ketarik untuk hadir, sehingga apa? Sehingga dia tidak sadar, wabah, sehingga hilanglah kesadarannya, bisyuhudi nurihi, untuk menyaksikan nurnya Allah, angkuli syai'in, yang ada pada setiap sesuatu. Ini perbedaannya. Jadi sehingga orang-orang yang di level fana ini tidak pernah bisa menyaksikan makhluknya Allah, karena dia telah lebur. Untuk apa? Karena dia telah lebur ada di dalam cahayanya Allah, ya, sehingga ketika sudah lebur dari cahayanya Allah, ya, maka dia walam yasbut, maka tidak bisa menetapkan ma'allahi, bersama Allah, syai'an, sesuatu, yang adanya Allah. Itu orang fana. Sementara orang-orang di level ma'rifah ini adalah orang yang ada di level kesadaran, ya, yang penuh antara zahir dan batinnya itu balance, seimbang. Sementara orang yang fani ini sedang dalam kondisi di makom majdub, sehingga dia sering, ya, berucap, berkata, melakukan yang aneh-aneh ini karena menganggap bahwa tidak ada apapun, ya, yang dia saksikan kecuali Allah. Kenapa? Karena dia sedang fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu, maka adapun perbedaannya bainal fani wal arifi, antara yang fana dan orang arif. Apa sih perbedaannya antara orang yang dalam makom fana dan makom arif ini? Maka annal arifah, sesungguhnya orang yang ma'rifah itu yasbutu, menetapkan siapa arif, al asya'a, segala sesuatu dari makhluk ini, billahi, selalu juga menyaksikan, yaitu di situ ada sifat tajallinya Allah. Sementara wal fani, sementara orang yang fana itu layas butuh, tidak pernah bisa menetapkan syai'an, sesuatu akan adanya, tidak pernah menyaksikan sesuatu dari makhluk ini, siwallahi, selain Allah. Al-arifu, adapun orang ma'rifah itu yuqarriru, mengakui siapa al-arif, al-qudrata, akan kudronya Allah, wal hikmata, sekaligus menyaksikan akan hikmah, mengakui akan hikmah. Sementara wal fani, orang yang fana itu layaro, tidak pernah bisa melihat siapa fani, siapa fana, siapa fani, illal qudrata, kecuali dia melihat hanya kudronya Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat takdir-takdirnya Allah. Al-arifu, maka adapun orang yang ma'rifah itu yaro, melihat siapa al-arif, al-haqqo, melihat kepada Allah, fil khalqi, yaitu ketika dia memandang makhluk, sekaligus orang arif itu menyaksikan ada sifat tajallinya Allah. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian orang-orang ma'rifah, ma ra'aitu syai'an, ma ra'aitu, tiada melihat siapa aku, syai'an, sesuatu, illa ra'aitu, kecuali melihat siapa aku, Allah, Allah fihi, ada di dalam sesuatu itu. Ini mohon dipahami, ya, secara maknawi ini. Jangan dipahami secara sifat, secara bahasa ini. Artinya bahwa sebagian orang-orang ma'rifah itu mengatakan begini, ketika aku melihat sesuatu, ya, tidak ada lain saya sekaligus menyaksikan di situ ada Allah. Benar kan? Bahwa adanya sesuatu, apapun itu, geraknya orang, diamnya orang, itu sesungguhnya kan bersumber dari kekuatan Allah kan. Nafas yang kita
hembuskan, keluar masuk nafas ini, kalau hanya sekedar kita melihat, hanya merasakan keluar masuk doang, ya, tidak menghadirkan Allah, ya, itu namanya orang yang tidak tahu diri, bahwa dianggap bahwa keluar masuknya nafas itu berjalan begitu saja. Lah orang makrifah itu melihat keluar masuknya nafas ini sekaligus dia telah menyaksikan bahwa Allah yang telah memberikan kekuatan di situ. Sehingga ketika orang-orang makrifah melihat apapun dari diam, gerak, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, pada dasarnya ketika beliau-beliau itu melihat sesuatu yang namanya makhluk ini, sekaligus dia di situ melihat akan sifat tajalinya Allah. Ada keterlibatan Allah, gitu loh. Sementara wal fani, kalau orang fana itu layaro, tidak melihat ilal haqqo, kecuali yaitu melihat al-haq. Ketika orang fana ini melihat orang sakit, itu yang dilihat bukan kenapa orang ini sakit dan bagaimana orang ini bisa sembuh dari sakit, gak lihat bahwa sakit itu datangnya dari Allah. Andaikan sembuh pun itu datangnya dari Allah. Sehingga proses untuk mencari hikmah di balik sakit itu tidak ada bagi orang fana. Sementara orang ahli ma'rifah ketika melihat orang sakit itu, ya dia melihat bahwa orang ini sakit, ya makhluk ini sakit, tapi sekaligus dia sedang menyaksikan sifat jabariyahnya Allah yang telah dihadirkan kepada hamba itu sehingga sakit. Tapi di balik sakit itu ada hikmah besar orang itu agar usaha untuk berobat. Usaha berobat itu pun merupakan bagian daripada bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah, ya, agar supaya orang sakit itu bisa sembuh. Allah menitipkan melalui obat yang dibuat oleh Allah melalui manusia. Seperti itu Pak, ya, seperti itu pandangan orang ahli ma'rifah itu terhadap makhluk itu. Jadi ketika melihat sesuatu apapun dari kehidupan ini, sekaligus dia melibatkan atau melihat di situ ada sifat tajalinya Allah. Dan berbeda dengan orang yaitu fana, dia hanya melihat ini Allah tok. Ketika ada ledakan bom, yang meledakkan bom itu Allah, ya begitu akhirnya. Maka itu wal fani, sementara orang fana layaro, tidak pernah melihat siapa al fani, orang yang fana ini, ilal haqqo, kecuali melihat Allah. Yaqulu, sambil berkata, yaqulu hali berkata, ma ra'aitu, tiada melihat aku syai'an sesuatu illa ra'aitullaha qablah. Ini bedanya narasi yang dibangun oleh orang ahli fana dengan narasi yang dibangun oleh ahli ma'rifah itu beda. Kalau orang ahli ma'rifah tadi ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi, sementara narasi atau filosofinya orang-orang fana adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Ma ra'aitu, tiada melihat siapa aku syai'an sesuatu, illa ra'aitu, kecuali melihat siapa aku Allah qablahu, sebelumnya. Jadi sebelum melihat makhluk itu lebih dulu melihat Allah, gitu loh. Karena sudah dulu melihat Allah sehingga tidak tampak makhluknya. Ketika melihat peristiwa-peristiwa itu, yang hadir lebih dulu itu Allah. Ketika bom meledak itu, melihat bahwa yang meledakkan bom itu Allah. Al-arifu, maka adapun orang ma'rifah itu fi maqamil baqoi, ada di dalam makom baqo namanya. Jadi makom baqo itu adalah makom yang mutamakin, yang kokoh, usulnya itu nyambungnya dengan Allah itu kokoh, ya, tidak berubah-ubah. Sementara wal fani, adapun orang yang di makom fana ini, orang fani ini, orang fana itu majdubun, sedang ditarik di makomil fanai, ada di makom fana atau makom lebur. Oleh sebab itu fal fani,
Maka adapun orang-orang al-fani, adapun orang yang di makom fana itu sairun, namanya orang yang ada di dalam perjalanan menuju Allah. Jadi dia masih di dalam perjalanan tuh fana. Wal arifu, sementara orang ma'rifah itu mutamakinun, orang yang sudah kokoh posisinya. Wasilun, yang sudah usul atau sudah nyambung dengan Allah. Oleh sebab itu, waman ahabballah, waman dan barang siapa ahabba yang cinta, siapa man Allah kepada Allah. Bagi orang yang mahabbah sejati itu, ya orang yang mahabbah betul kepada Allah adalah orang yang lam yu'athir, orang yang tidak mementingkan, tidak mendahulukan alaihi bagi Allah syai'an sesuatu min hududihi dari kepentingannya man, wa hawa nafsi dan keinginan nafsunya man ahabbah. Artinya bahwa orang yang cinta kepada Allah itu tidak pernah mendahulukan sesuatu apapun, mulai dari kepentingan hawa nafsunya, ya, tidak pernah mendahului Allah, tidak pernah mendahulukan sesuatu yang selain Allah. Jadi Allah yang didahulukan lebih dulu. Waman, maka adapun barang siapa itu ahabba cinta siapa man Allah, Allah lam yu'asir, maka tidak akan pernah mendahulukan, tidak pernah mendahulukan alaihi atas Allah syai'an terhadap sesuatu min hududi dari kepentingannya man ahabba wa hawa nafsi dan keinginan nafsunya daripada orang yang cinta. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu selalu memilih tidak mendahulukan yang selain Allah, selalu mendahulukan Allah, begitu maksudnya. Mulai dari kepentingan apapun itu, kepentingan dunia, pangkat, jabatan, materi, semuanya itu nomor sekian. Yang lebih didahulukan adalah kepentingannya kepada kekasihnya, dalam hal ini adalah Allah. Itu baru disebut orang yang cinta sejati kepada Allah. Walau kana, sekalipun andaikan ada fihi di dalam syai' apa hatfu anfihi, yaitu semacam ada hadiah yang menyenangkan terhadap harga dirinya, dia tidak akan milih, dia masih lebih mendahulukan Allah, sekalipun sesuatu itu sangat berharga nilainya, sangat berkualitas, sangat berpengaruh kepada harga dirinya. Orang-orang yang cinta ini tidak akan pernah mengabaikan Allah, sekalipun sesuatu itu menggiurkan, tetap Allah yang didahulukan. Dia tidak akan memilih sesuatu apapun, sekalipun sesuatu apapun itu hatfu anfihi, yaitu semacam kayak hadiah yang membahagiakan, yang membanggakan kepada dirinya, tidak akan milih itu, lebih mendahulukan perintahnya Allah, bagaimana Allah itu cinta, bagaimana Allah itu senang, itu yang akan dipilih oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, sekalipun dia harus mengorbankan jiwa dan raganya. Kama kola, sebagaimana dikatakan, sama sebagaimana kola dawu siapa al-qail, yaitu seorang penyair. Qalat wa qad salat an hali asyikiha billahi sifu wa la tungkis wa la tazid faqultu law kana rahnal mauti min dham'in wa qulti kif an wurudil ma'ilam yarid. Ini gambaran orang yang sedang cinta, ya apalagi cintanya kepada Allah, akan lebih memilih cinta kepada Allah, sekalipun cintanya itu harus mengorbankan jiwanya.
Qalat, berkata, siapa perempuan? Wa qad sa'alat, dan telah bertanya siapa perempuan, an hali asyikiha, tentang kondisi orang yang rindu kepadanya. Billahi, demi Allah, sifhu, gambarkanlah orang yang rindu kepada seorang perempuan tadi, itu gambarkan. Tolong sampai gambar. Ya. Tolong gambarkan. Jadi ini ada sebuah syair yang mengatakan, ya, digambarkan di dalam syair ini ada seorang wanita bertanya tentang bagaimana kondisi orang yang sedang rindu kepada seorang wanita. Billahi, demi Allah, sifhu, tolong gambarkan tentang orang yang rindu tadi. Cuma tolong wala tungkis wala tazid, jangan dikurangi, jangan dilebihkan gambaran itu. Maka fakultu, maka aku jawab begini, gambaran orang yang sedang rindu, orang yang sedang asyik masyuk, orang yang rindu, orang yang benar-benar cinta kepada kekasihnya. Baik yang dimaksud kekasih itu adalah hamba atau Allah dalam hal ini. Laukana, andaikan ada siapa asyik, orang yang cinta atau rindu, ya, andaikan ada siapa asyik rohnal mauti, sampai, ya, mencapai kepada cengkeraman kematian, ya, andaikan orang yang rindu itu sampai ada di ambang kematian, di cengkeraman kematian, ya, min dhoma'in, karena dahaga. Wa qulti, maka ketika berkata siapa engkau, kif, berhentilah. Ketika si kekasih ini berkata kif, berhenti, an wurudil ma'i, untuk mendatangi air. Maka lam yarid, pasti tidak akan pernah datang siapa asyik. Ini gambarannya orang yang cinta sejati begini. Ketika kekasihnya bilang, walaupun itu harus ada di cengkeraman kematian, di pintu kematian, harus mengorbankan sampai mati gara-gara minum, suatu ketika, ya, kemudian bilang kekasihnya, gak usah ngombe, sudah gak usah minum, kif an wurudil ma'i, untuk mendatangkan air. Maka lam yarid, maka tidak akan pernah datang siapa asyik. Saya yakin orang yang jatuh cinta ketika kekasihnya bilang jangan kamu minum air, sekalipun bahwa saat itu dahaganya mau merenggut kematiannya, mau merenggut nyawanya, dia tetap tidak akan pernah mau minum ketika kekasihnya mengatakan jangan minum. Ini baru yang namanya kekasih sejati. Wal kalamu, adapun ungkapan fil mahabbati, tentang mahabbah ini di dalam syair ini tawilun, panjang, tapi oleh Syekh Ibnu Ajibah kemudian dipangkas. Zakaro telah menjelaskan siapa asy-syaikhu, yaitu syekh. Siapa asy-syaikhu, syekh, maksudnya syekh di sini adalah Syekh Ibnu Athail As-Sakandari. Fi Lataifil Minani, di dalam kitab Lataifil Minan, minhu, dari ungkapan atau kalam ini, jumlatan sholihatan, dengan sekumpulan, ya, kalam yang indah. Jadi ini dijelaskan di dalam kitab Lataiful Minan. Wa kalamu syaikhi, sementara adapun penjelasan syekh radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi terhadap Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, an babit tadalli,
Di situ itu masuk kepada bab tadalli. Bab tadalli itu artinya Allah menurunkan sifat tajallinya sampai kepada hamba. Jadi bagaimana Allah yang mempunyai maqamul a'la ini, bagaimana bisa menyentuh sampai kepada hambanya. Itu namanya maqamut tadalli. Ya, maqamut tadalli. Seperti ketika Allah harus berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, ya. Itu ketika Allah berkomunikasi itu artinya bahwa Allah melalui sifat tajallinya. Sebab kalau secara zati itu tidak mampu gitu loh. Jadi caranya seperti itu. Itu dijelaskan di dalam babut tadalli. Kembali fal ma'rifatu, maka adapun ma'rifah, makom ma'rifah itu adalah makom a'lal makomat, makom yang paling tinggi. Wa qablaha, dan sebelum mencapai makom ma'rifah, al fana'u, adapun ada di level fana. Jadi proses orang untuk ma'rifah itu, maka sebelumnya harus ada proses fana. Dan proses fana ini memang beraneka ragam. Tidak harus orang itu dalam kondisi yang aneh-aneh atau majidub, ya. Atau boleh jadi proses fananya itu enggak lama, mungkin hanya beberapa jam begitu saja atau 1 hari. Ada yang enggak nyampe ke makom ma'rifah, dia ada di fana terus, akhirnya yang muncul majidub seperti itu. Wakilah dikatakan tentang fanil fanai, tentang makna fana, bahwa al-fana itu adalah wakilah dijelaskan atau dikatakan lil fana itu tentang mana fana itu adalah al-mahabbatu. Fana itu mahabbah. Jadi orang yang dalam kondisi atau dalam keadaan cinta itu kan kebanyakan kan seperti orang fana gitu. Orang fana itu rata-rata mahabbah. Coba bayangkan kalau ada orang cinta, orang yang betul-betul cinta atau gila karena cinta itu sampai lupa kan, tidak kenal malu, nggak tahu waktu, nggak tahu tempat. Nah, dikatakan bahwa fana itu adalah makom mahabbah. Ai maksudnya awaluha, awalnya mahabbah. Jadi fana itu awalnya mahabbah itu adalah awal daripada orang akan masuk pintunya fana. Jadi mahabbah itu adalah pintu awal masuknya makom fana. Wa awaluma, nah ini bagaimana prosesnya ini? Prosesnya ini bisa menjadi mahabbah ini. Ini prosesnya begini. Fa awaluma, maka adapun pertama kali. Fa awaluma, maka adapun awalnya sesuatu. Yakdafu, yang telah yukdafu ini. Oh, yakdafu yang telah, yakdifu yang telah meletakkan atau melemparkan siapa Allah fi qalbi abdi, ke dalam hati hambanya Allah. Alladzi yuridu yang menghendaki siapa Allah, ayyastofiyahu, untuk memilih ya Allahu kepada hamba, memilih li hadratihi, agar supaya bisa sepuh atau hadir di kemahariban Allah. Wa yu'arifahu, dan kemudian Allah memperkenalkan hu kepada hamba, ya, bi dengan Allah, apa mahabbatuhu, yaitu cintanya kepada Allah. Jadi awalnya begini nih, di awal itu Allah akan meletakkan di hambanya, di hatinya hamba itu, ya, Allah akan meletakkan, Allah akan nyelehaken istilah, yaitu di mana Allah akan memilih, akan menghendaki dengan memilih orang itu. Jadi dipilih orang itu, pertama itu memang dipilih oleh Allah untuk kemudian dihadirkan oleh Allah. Kemudian oleh Allah diperkenalkan wa yu'arrifuhu bihi,
Wa yu'arifu dan memperkenalkan siapa Allahu kepada hamba bihi ya dengan Allah sendiri apa mahabbatu cintanya tadi. Diperkenalkan Allah untuk bisa cinta kepada Allah, jadi Allah sendiri yang mengantarkan cintanya dan cinta yang dituju juga Allah sendiri. Itu makrifah memang. Ya, makanya kadang-kadang di level makrifah orang-orang yang memang diberikan makom makrifah ini biasanya tidak melalui proses. Jadi sudah menjadi kehendak Allah, tidak ada satupun makhluk yang akan bisa mengintervensi. Ada orang yang memang wiridnya itu cuma 1 hari habis tobat itu langsung bisa dibuat makrifah oleh Allah. Ada yang bertahun-tahun masih belum diantarkan untuk makrifah kepada Allah, ada sudah. Karena ini otoritasnya Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengintervensi. Fala yazalu, kalau sudah seperti itu fala yazalu, maka terus ya hamba itu yalhaju akan mengucapkan bidzikrihi untuk terus berzikir kepada Allah. Wayat abu, sekalipun payah apa jawarihuhu anggota tubuhnya ini fi khidmatihi, di dalam ngeladen atau berkhidmat kepada Allah. Wa ta'attasyu, dan menjadikan apa ya, dahaga si hamba ila ma'rifatihi, untuk terus mengenal Allah. Walam yazal, terus tidak henti hamba itu yataqarrabu, yaitu menjadikan dekat ya Allah. Yataqarrabu menjadikan dekat, yataqarrabu menjadi dekat ya hamba ilai kepada Allah. Ya, ketika hamba ini sudah dipilih oleh Allah untuk bisa sebo di hadapan Allah, kemudian hamba itu dijadikan cinta kepada Allah, saat itu akhirnya lesannya itu terus dzikir. Sekalipun fisiknya itu sudah payah, sekalipun fisiknya itu didera dengan beraneka ragam penyakit, ketika hati mereka sudah dimakrifahkan oleh Allah, maka fisik sakit itu tidak mempengaruhi kepada apa? Kepada hatinya, lesannya untuk zikir kepada Allah. Sebagai bentuk apa itu? Fi khidmati, dalam sebagai bentuk apa namanya? Khidmatnya kepada Allah. Sekalipun dia dalam keadaan berat, harus berlapar-lapar, berdahaga, terus mereka untuk makrifah kepada Allah. Jadi tidak hanya menjalankan apa yang menjadikan kewajibannya, sehingga falam yazal, terus hamba itu yataqarrabu, yaitu mendekat, berusaha mendekat siapa hamba. Yataqarrab itu berusaha. Jadi harus ada maknanya, yataqarrabu itu berusaha maksimal. Berarti ini ada usaha. Kalau qoroba yaqrabu dekat, tapi kalau yataqarrabu berusaha, hamba ini pengen terus mendekat ilai kepada Allah bin nawafili, melalui yaitu sunnah-sunnahnya, sehingga hatta yuhibbahu, sehingga menjadikan cinta kepada hamba siapa al-haqu Allah, ya, sehingga orang itu dicintai Allah, ya, sehingga pengen orang itu terus mendekat kepada Allah agar supaya Allah mencintainya. Lah, ketika faida ahabbahu, maka apabila telah mencintai Allahu kepada hamba, faida ahabbahu, ini faida ahabbahu, maka bila telah mencintai siapa hamba ini kepada Allah, afnahu, maka pasti Allah akan memfanakan siapa Allahu kepada hamba an nafsi, dari dirinya hamba. Kalau orang itu sudah cinta, betul sudah dicintai oleh Allah, dan orang itu juga sudah cinta kepada Allah, maka pasti nanti akan fana, akan lebur, akan hilanglah dirinya, wis gak mikiri awake dhewe. Wa ya bau, dan sudah hilang, artinya wa ya bau, dan menjadikan hilang siapa Allahu kepada hamba an hissihi, akan rasanya hamba, ya sudah tidak lagi
merasakan payah, merasakan apapun karena dia sudah lebur dengan Allah, sudah tidak lagi ibadah secara zahir. Bahkan maka ada Allah itu sam'uhu, mendengar ya Allah, sam'uhu mendengar kepada hamba, wasbasaruhu dan pandangannya hamba, wayadu dan tangannya hamba, wa jumlatu dan seluruhnya hamba. Summa ya raddahu kemudian mengembalikan Allah kepada hamba ilai kepada Allah, wabqahu dan kemudian Allah akan mengekalkan, membakokkan atau memarifakan ya Allah kepada hamba bi dengan Allah, fa'arrafahu maka kemudian Allah memarifakan kepada hamba fi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Waro ya, saya ulangi, fa'arrafahu maka kemudian memarifakan ya Allah kepada hamba fi kulli syai'in, ada pada setiap sesuatu. Waro'ahu dan akan melihat hambahu kepada Allah, iman selalu berada bi kulli syai'in terhadap segala sesuatu, zahiran secara zahir, bi kulli syai'in yang ada di dalam segala sesuatu. Ini yang disebut ma'rifat tadi. Jadi ketika dia melihat alam semesta makhluk ini, di balik itu dia juga melihat, menyaksikan ada tajallinya Allah. Wallahu adapun Allah Ta'ala itu alamu, yang mengetahui semuanya ini. Walihada, oleh karena ini alladzi yang zakaru telah menjelaskan kepada hada siapa asy-syekh alamatun. Walihada alladzi zakaru syekh alamatun, adapun beberapa alamat tanda-tanda tadullu yang menunjukkan apa alama ala tahqiqi tilkal maqamati terhadap yaitu hakikat makom-makom ini. Paman ban barang siapa wajada menemukan akan makomat fi nafsihi pada diri man, kanat maka ada dakwahu pengakuannya man litilkal makomati terhadap makom-makom ini, au ba'diyah atau sebagian makomnya ini sahihatan secara benar. Wa man lam yajidha dan barang siapa yang tidak menemui akan makomat fi nafsihi pada dirinya man, kanat maka ada dakwahu klaimnya man itu lihada lah kepada makomat itu kadzibatun yaitu bohong, wa fatihatun dan jelek. Wal yarif maka ketahui ya mbah qadrahu akan derajatnya, tahulah kamu harus kadar ukuran derajatmu, walaya ta'adda dan jangan sampai melewati turahu akan batasnya. Wabillahi dan hanya kepada Allah lah at-taufiq adapun pertolongan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai dan bisa menyelesaikan kajian kata yaitu mutiara yang ke-175. Mudah-mudahan kajian selanjutnya nanti bisa kita selesaikan bersama. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.